Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Selawat iring salam tak lupa kita sampaikan kepada suri teladan kita hingga akhir zaman, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan tema yang berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, semua itu adalah perbuatan setan. Jauhilah perbuatan itu, maka engkau akan beruntung. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Dua larangan itu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis telah tegas memberikan larangan kepada kita umatnya, kepada kita hamba-hamba Allah untuk menjauhi wabil khusus narkoba itu sendiri. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 saat ini, prevalensi peningkatan narkoba semakin tahun semakin meningkat. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor. Yang saya perhatikan adalah yang paling berpengaruh penting dalam peningkatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah karena sulitnya orang untuk mencari penghasilan, sehingga dengan cara apapun yang penting menghasilkan, ya berjualan narkoba. Karena orang yang berjualan narkoba itu sangat menggiurkan hasilnya. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping faktor-faktor yang lain yang menyebabkan peningkatan penyalahgunaan narkoba Indonesia semakin meningkat. Sebut saja karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan pribadi, entah itu karena ingin semangat bekerja misalkan, ingin cepat untuk menghilangkan masalah misalkan. Itu yang sering terjadi yang saya lihat. Bahkan penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu tergolong produktif, usia 15 tahun sampai 30 tahun. Mulai dari
SD sampai orang yang lanjut usia pun masih menggunakan narkoba. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini tahun 2020, pengguna narkoba di Indonesia seperti penduduk Singapura. 4 juta orang, bahkan lebih. Data terakhir yang saya baca, pengguna narkoba di Indonesia hingga saat ini mencapai 6 juta. Itu yang teridentifikasi. Karena begini, para pengguna narkoba fenomenanya seperti gunung es, yang terlihat hanya di atas, tetapi yang di bawah tidak terlihat. Adanya data karena hasil penelitian dari beberapa orang. Tentunya masih banyak yang belum terdata para pengguna di Indonesia ini. Untuk Provinsi Banten saja, itu sudah mencapai 153.000 pengguna narkoba. Dan itu belum termasuk yang ada di penjara, yang sudah tertangkap. Kemudian data yang saya baca untuk mobil khusus untuk kota saya, Tangerang Selatan, untuk tahun 2020 hampir mencapai 380 ke atas kasus. Ini menjadi kekhawatiran untuk kita semuanya para hadirin. Artinya kalau kita tidak bisa jaga diri kita, tidak bisa menjaga keluarga kita, saudara-saudara kita, tidak bisa menjaga saudara kita yang jauh, masyarakat luas, kampung kita khususnya, kota kita, pengguna ini akan selalu meningkat setiap tahunnya. Maka perlunya ada terobosan baru untuk mengatasi hal ini. Hadirin, saudara-saudaraku dimanapun berada, saya katakan ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas ulama, tetapi ini tugas bersama sebagai penduduk Indonesia khususnya, yang sayang akan keturunan-keturunannya, yang sayang akan keluarganya, untuk mengcounter peredaran penyalahgunaan narkoba di lingkungannya masing-masing. Khusus untuk Tangerang Selatan, dan yang menyimak video ini, hayu kita sama-sama bergandeng tangan untuk menanggulangi penyebaran penyalahgunaan narkoba di wilayah kita masing-masing. Wabil khusus untuk desa, untuk kelurahan yang sudah dikatakan zona merah, mulai dari Ciputat, Pamulang, kemudian Pondok Aren. Ayo sama-sama kita buat satu program, kita buat satu terobosan baru bagaimana caranya agar penyebaran, peredaran, penyalahgunaan narkoba di wilayah kita habis, tidak ada lagi. Kita bergandeng tangan, mulai dari pemerintah, ulama, siapapun yang terkait dengan itu, yang sayang akan wilayahnya, ayo mari sama-sama kita buktikan bahwa kita cinta wilayah kita, kita cinta kepada penduduk kita cinta pada keluarga kita. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah, wabil khusus Badan Narkotika Nasional, sudah memberikan program yang begitu luar biasa untuk penyalahgunaan narkoba. Di dalamnya ada program Kampung Bersinar, kemudian rehabilitasi gratis. Fasilitas yang diberikan negara menurut saya sudah mumpuni. Tinggal kitanya mau tidak bergerak. Misalkan ada yang menggunakan narkoba, ada yang mau berhenti, silakan hubungi pejabat setempat untuk meminta rehabilitasi kepada BNN, untuk minta pengobatan kepada BNN. Dan itu prosesnya mudah, sangat mudah. Tinggal kitanya mau atau tidak.
Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak faktor yang melatar belakangi kenapa seseorang terjerumus ke dalam narkoba. Banyak sekali. Yang tadi saya sebutkan faktor utama, perekonomian, kebutuhan. Di samping itu, banyak lagi faktor-faktor lain yang melatar belakangi saudara-saudara kita menggunakan narkoba. Karena pengguna narkoba itu tidak terbatasi usia. Di mana ada kebutuhan, di mana ada kesempatan, dia pakai. Mudah sekali. Pengaruh alur globalisasi dan informasi memudahkan saudara-saudara kita untuk membeli dan menggunakan narkoba itu sendiri. Saya katakan faktor yang lain, misalkan pekerja yang sehari-harinya berat sekali bekerjanya dalam pekerjaannya, yang berat sekali dalam pekerjaannya. Ya ingin kuat, misalkan, ya gunakan narkoba. Seorang yang diberikan ujian, ia tidak mampu untuk mengatasi ujiannya, ingin cepat terbebas dari ujiannya, ya gunakan narkoba. Banyak faktor yang melatar belakangi itu. Banyak faktor yang melatar belakangi kenapa seorang menggunakan narkoba. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, mari sama-sama kita bergandeng tangan untuk menjaga wilayah kita masing-masing. Banyak cara yang mestinya kita lakukan, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kampung wilayah kita sendiri dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan semuanya untuk bisa bertarung melawan narkoba ini. Hidup sampai mati. Jangan sampai narkoba itu masuk ke wilayah kita. Kita harus tegas dan berani untuk menyatakan kebenaran itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan bimbingan, memberikan ridho dan pahalanya bagi orang-orang yang sampai saat ini bekerja keras untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membimbing keluarga kita, membimbing masyarakat luas, khususnya umat Islam, untuk selalu taat kepada Allah, selalu takut kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, taat atas perintah-perintah dan larang-larangan, wabil khusus penyalahgunaan narkoba. Jangan sampai kita menyentuh itu. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan atas apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.